Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman di, akhir-akhir Ramadan nih, mudah-mudahan teman-teman dapat Lailatul Qadar semuanya, amin, ya kan. Biar berubah nasibnya, ya. Kita ketemu lagi di forum sharing, ini kolaborasi antara Marketing Club bareng Real Speak ya, Real Speak, Real Estate Speak atau yang dibawakan oleh Sinvest Pro ya, bersama insya Allah nanti akan dibersamai oleh Coach Duri Hendra dari Malang. Dan hari ini ya bersyukur kita bisa ketemu lagi ya bareng teman-teman untuk ngobrol tentang bagaimana strategi marketing. Khususnya nih buat teman-teman mungkin yang pengen berkarir di bidang leader marketing karena kebutuhan akan project leader marketing ini luar biasa ya. Jadi, kayak di Bandung kemarin, salah satu sahabat developer properti juga cukup besar 20 tahun sudah berkecimpung itu juga, lagi nyari project leader ya, yang mana dia nawarinnya selain gaji yang gede, itu dapat persenan juga dari tutup buku project. Wah, kan enak tuh, gaji dapat ya, persenan tutup buku project dapat tuh, ya kan. Itu Sekarang maunya yang gitu memang. iya iya iya. Nah, itu penawaran yang menurutku luar biasa ya. Kita nggak perlu punya project misalnya, ya, tapi setiap tutup buku kita dapat persenannya dan tidak sepusing developernya mungkin. Ya, dan budget marketingnya tetap dari developernya, ya. Nah, ini kebutuhannya ternyata banyak. Saya juga bareng coach, apa namanya, Wildan juga rekrut berkali-kali, belum dapat nih nemu yang memang cocok dia mampu bikin strategi marketing yang memang, profesional gitu ya, kompeten. Dan hari ini kita akan bedah bareng coach Nuri Hendra ya, bagaimana sih jadi seorang leader marketing. Nah, ini lebih ke fundamentalnya ya, karena ini tawarannya menarik nih buat teman-teman yang memang serius pengen jadi leader marketing ya. Wah, ini saya udah punya listing, Kak Sule juga udah punya listing mungkin ya. Developer-developer yang siap ya untuk ya benar-benar digarap projeknya, dipimpin projeknya oleh teman-teman ya. Dan mereka siap ngasih nggak cuma gaji besar, budget iklan juga siap ya, termasuk ya siap ngasih ya fee ya kan, fee yang cukup besar dari projeknya ya. Kan lumayan ya 1-2% dari, tutup buku project kan kalau ada ya, 50 unit kan tutup buku lumayan ya. Gitu. Itu aja teman-teman, nggak usah berlama-lama, kita berikan kesempatan untuk Coach Nuri untuk sharing-sharing pada malam ini. Mari kita awali biar berkah, biar ini juga jadi selain, jadi amal jariah Coach Nuri jadi amal kita bersama ya, karena menuntut sunatullah ini juga termasuk, ajaran agama juga. Thank you, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berikan kesempatan kepada Coach Nuri Hendra. Silakan Coach. Oke, terima kasih Kang Alfian ya. Senang banget udah lama kita nggak bareng ya. Siap. Senang banget kalau sama Kang Alfian ini semangatnya selalu terjaga ya, sangat konsisten banget ya untuk sharing-sharing dengan teman-teman, terutama untuk marketing ya, terutama marketing apa ya, sangat konsisten ya. Saya lihat ya daripada yang saya kadang muncul gitu, kadang juga kesibukan ini ya, kita coba berbagi lagi. Terutama saya senang sekali ada wadah yang dibangun oleh Kang Alfian Marketing Club 99 ini. Harapannya memang kita coba upgrade ilmu-ilmu marketing. Siapa tahu apa yang saya dapatkan di dunia marketing real estate juga mungkin bisa digunakan oleh teman-teman dalam hal ini untuk pemasaran atau di produknya masing-masing ya. Cuman memang contoh-contohnya atau pembahasannya mungkin saya akan pakai di real estate gitu ya. Baik teman-teman, mungkin saya share dulu materi kita pada malam hari ini ya. Kita akan coba bahas. Saya udah bisa share ya. Oke, udah ya. Baik teman-teman semuanya ya, malam hari ini kita coba, memang nggak banyak waktunya, mungkin juga materi kita saya nggak akan terlalu memakan banyak waktu, tapi mungkin kalau nanti ada tanya jawab itu jauh lebih seru deh kayaknya, seperti itu.
Baik teman-teman, apa dasar ya kita pengen ngadain ini gitu ya, karena memang sulitnya kita mendapatkan marketing yang handal ya, terutama manajer marketing yang handal ya. Seringkali perusahaan juga nggak punya kandidat, juga kadang-kadang perusahaan itu memaksa staf yang ada ya untuk menjadi SPV atau manajer meskipun mereka tidak memiliki kemampuan manajerial, padahal kemampuan manajerial juga dibutuhkan. Terus juga seringkali SDM yang ada tidak dikembangkan dengan baik juga, karena memang perusahaan mungkin belum mempunyai suatu SOP atau sistem sehingga bisa mengkader SDM-nya. Dan di era saat ini fungsi manajer marketing sangat penting untuk memimpin super tim, terutama di era digital ya. Manajer marketing juga harus mampu berpikir sebagai seorang pemimpin bisnis ya. Ini yang menarik teman-teman, seperti yang tadi sempat di-share oleh Kang Alfian ya, ada bahkan sampai penawarannya itu dapat sharing ya, sharing profit dari tutup buku tiap tahun ya. Karena memang kita berharap teman-teman yang ada terus upgrade skillnya ya, terus scale up skillnya sehingga teman-teman mempunyai nilai tawar atau nilai yang cukup tinggi gitu loh. Makanya saya senang sekali berbagi hal ini meskipun terhadap teman-teman yang suka marketing atau suka tentang ilmu marketing meskipun tidak di bidang real estate, karena ternyata perusahaan real estate ini banyak sekali yang membutuhkan secara nasional ya. Persis sama yang diceritain sama Kang Alfian ya, saya sendiri juga kadang-kadang rekrutmen manajer marketing itu ya, kebanyakan yang ngelamar juga itu rata-rata levelnya masih di SPV ya. Begitu kita tanyain strategi marketing ya, mereka nggak bisa breakdown terkait dengan mulai penetapan target, strategi apa dan goals apa yang harus dicapai. Dan itu yang saya rasa kita perlu bagikan gitu ya di situ ya. Tapi tetap malam hari ini saya pengen memulai ini semua, yaitu dengan bagaimana kita bisa menjual dengan mudah tentunya ya, karena memang goalsnya adalah di jualannya kan gitu. Goals kita adalah di jualannya, kita mencoba. Tetapi di materi kali ini nanti saya coba agak sedikit fokus kepada apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Karena dengan semangat the next level ya, semangat kami Mas Kang Alfian adalah kita selalu upgrade the next level untuk menjadi seorang marketer, terutama di real estate ya. Ini yang kepingin saya share kepada teman-teman dulu ya. Jadi mindset bahwa jualan properti itu sebenarnya mudah ya. Kalau mau dipakai jualan apapun itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Tapi teman-teman juga harus tahu fondasinya atau apa yang menyebabkan jualan properti itu mudah gitu ya. Ya, ini yang pertama adalah penjualnya dipercaya. Jadi kenapa jualan properti itu mudah? Itu kalau penjualnya dipercaya. Oleh karena itu kita harus desain juga ya, baik kita sebagai person, kita sebagai company, dan kita sebagai produk itu harus dikemas dengan baik sehingga nanti ujung-ujungnya jualan mudah gitu ya. Karena banyak sekali meskipun tim sales hanya handal, tetapi kalau tidak didukung dengan strategi persiapan yang bagus itu kurang bisa mudah untuk dijual gitu. Kalau persiapan produknya nggak benar gitu ya. Terus yang kedua adalah prospeknya tepat ya. Ini saya agak lingkarin ya. Agak lingkarin itu adalah prospeknya tepat ya. Kadang-kadang kita itu nggak ngerti kepada siapa kita jualan ya, nggak ngerti caranya, sehingga tiga hal inilah yang harus kita pegang: penjualnya dipercaya ya, prospeknya tepat, dan caranya benar ya. Karena memang tidak semua prospek bisa di closing dengan produk kita. Ingat, produk itu ada customernya dan customer menginginkan sesuatu produk gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman bisa ada sedikit gambaran di sini terkait dengan apa yang harus kita lakukan secara fundamentalnya ya. Ya, tentunya adalah berhubungan dengan ideal target market. Memang malam hari ini mungkin saya kasih slide-slide yang
penting aja ya, yang penting aja di mana ketika kita mau jualan, ketika kita mau memasarkan sebuah produk, kita harus memahami ini dulu ya. Nanti secara sistematis sebentar lagi akan saya share pondasi berpikirnya atau pondasi ininya, teman-teman. Ya. Oke. Jadi ideal target market itu siapa? Ideal target market adalah segmen pembeli yang membutuhkan dan ingin membeli produk Anda sesuai dengan apa yang sesuai dengan harga dan skema bayar yang telah Anda tetapkan gitu ya. Jadi saya garis bawahi bahwa penting kita mengetahui ideal target market kita ya. Ya. Untuklah ini adalah suatu gambaran teman-teman, mungkin ilmu ini sudah banyak yang sharing ya, karena ini adalah dasar sebenarnya elemen-elemen di marketing, dasarnya adalah ini gitu ya. Tolong mungkin teman-teman bisa memahami ini sebagai dasarnya ya. Ada 3 hal di sini teman-teman yang saya garis bawahi itu ya. Sebenarnya elemen dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, kita sudah banyak mengenal positioning, differentiation atau dan branding ya, atau kalau disingkat PDB. Mungkin teori-teori ini sudah teman-teman dapatin di luaran ya. Kalau teman-teman baca bukunya Philip Kotler atau Hermawan Kertajaya, itu pasti sudah sangat familiar dengan positioning, diferensiasi dan branding. Gitu ya. Nah, di positioning sendiri itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak membahas banyak teman-teman, tetapi ada hal yang penting sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana kita bisa menjual dengan mudah kalau prospeknya tepat, gitu. Ya, kalau prospek tepat, dan prospek tepat ini dimulai dari strategi yang benar ya. Kalau di dalam hal ini maka positioning yang perlu kita pahami secara detail ya. Jadi perlu kita pahami secara detail adalah positioningnya. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk ya, kita harus tahu dulu ya positioning kita itu di mana ya. Segmen yang mau kita tembak itu kita ngambil segmen yang mana, kita targeting yang mana, sehingga kita bisa menentukan positioning kita dengan tepat ya. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan sama teman-teman. Kebanyakan teman-teman developer meng-create sebuah produk ya. Mereka bikin produknya dulu ya. Terus baru mikir targetnya siapa. Jadi produk itu di-create terlebih dahulu sebelum menentukan targetingnya siapa. Padahal secara strategi marketing ya kita harus memilih dulu sebenarnya kita mau jualan kemana gitu ya. Terlepas Anda mau main menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau produk premium, atau rumah dihuni, atau properti investasi, semua itu ditentukan di awal. Bukan kita membuat sebuah produk terus kita cocokkan gitu, atau cocokologi. Oh iya, ini cocoknya kayaknya untuk investor, untuk investasi. Nah, ini nanti akan kesulitan. Kenapa? Karena produk Anda sendiri tidak didesain untuk tidak direncanakan didesain untuk target market tertentu gitu ya. Jadi pentingnya kita melakukan segmentasi, targeting, dan positioning adalah supaya kita bisa memfitkan antara market dan produk ya. Ini adalah strategi yang memang harus kita bedah di awal sebenarnya teman-teman ya. Positioning, differentiation, saya tidak berbanyak membahas tentang differentiation kali ini. Selanjutnya adalah di branding ya. Karena di branding inilah ya teman-teman bisa menyampaikan apa yang dipunyai value produk kita dan mengkomunikasikan kepada segmen marketnya. Ya, kalau Anda bermain di level menengah ke atas, tentunya akan berbeda cara melakukan strategi brandingnya dengan konsumen yang middle low. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah kesatuan teman-teman. Jadi ada proses brand
branding, positioning, dan diferensiasi. Ya. Kalau kita ngomong soal branding, maka kita ngomong soal brand management. Kalau kita ngomong positioning, kita ngomong tentang customer management. Kita memanage customer kita. Mana customer yang boleh bertransaksi dengan kita? Mana customer yang harus melihat iklan kita? Mana customer yang harus survei ke lokasi kita? Itu kita ngomong customer management. Ya. Sedangkan di diferensiasi kita ngomong product management. Ya, produknya yang harus unik, different apa nih untuk segmen targeting yang kita tuju. Ya, jadi memang sebenarnya ilmu dasar, tapi kalau teman-teman memahami ini dengan betul, all product, nggak hanya real estate, Anda akan bisa dengan tepat menjalankannya. Contoh misalkan Anda mau jualan parfum, maka harus ditentukan dulu, Anda harus pelajarin dulu segmen pemakai parfum itu siapa. Ada segmen pria, ada segmen wanita. Ya. Terus dari sisi parfum sendiri ada middle up, ada middle low gitu, ya. Maka segmen mana? Semuanya ini berbeda, ya. Kalau yang middle low akan sangat sensitif dengan harga, tetapi middle up akan sensitif dengan brand dan prestige gitu. Ya, di sisi parfum sendiri. Dan parfum sendiri juga ada yang suka baunya yang istilahnya strong, ada yang soft gitu, ya. Nah, ini adalah segmentasi yang nantinya harus kita pilih dulu di depan. Jadi bukan kita create produk terus memilih segmen, tetapi adalah kita melakukan segmentasi dulu dan memilih targetingnya, kita mau produk kita untuk siapa. Dan tentunya ini kita lakukan dengan yang namanya visibility study market. Ya, kita lakukan dengan analisa global market juga. Ya, kita lakukan dengan riset tentang perilaku konsumen atau konsumen behaviornya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya banyak pekerjaan di awal seorang marketer atau marketing, saya nggak ngomong selling, seorang marketing atau leader ahli pemasaran itu justru banyak kita bicara ada di depan sini tentang riset, tentang perencanaan, segmen paket yang dipilih, sampai menentukan positioning kita itu ada di mana yang nantinya di delivery dengan diferensiasi produk punya apa. Di sisi diferensiasi di situ mungkin ada sekilas ada marketing mix dan selling. Karena memang produk yang apa yang kita jual akan menentukan marketing mix yang berbeda, akan menentukan strategi selling yang berbeda juga. Demikian juga di brandingnya, ya seperti itu. Ya, kali ini saya bahas yang bagian strategi aja, jadi bagian yang positioning aja, ya teman-teman. Jadi di sini segmentasi itu sebenarnya apa? Apa yang kita lakukan ketika kita melakukan segmentasi? Ya, ketika kita melakukan segmentasi, maka amati market dengan sudut pandang yang kreatif. Anda harus out of galaksi, saya ngomong, bukan hanya out of the box. Kalau out of the box kan masih kecil gitu ya. Kita harus keluar dari apa yang ada. Kita coba amati segmen-segmen yang ada sekarang gitu. Kalau seandainya Anda bermain di developer properti atau real estate, Anda segmen dulu ya. Properti itu kan macam-macam. Ada rumah hunian, ada gudang, ada ruko, ada rumah kos, ada apartemen, ada hotel, ada properti wisata. Itu segmentasi properti berdasarkan jenis propertinya. Ya. Terus yang kedua, Anda juga harus segmentasi terkait dengan demografinya, gitu. Ya, seperti usia calon pembeli Anda, tipikalnya apa? Anda akan mengejar tipikal pembeli pria atau wanita, misalkan tingkat ekonominya seperti apa, tingkat penghasilannya, bahkan juga Anda juga perlu sampai mensegmentasi perilaku si konsumen terkait dengan baik itu perilaku psikologis maupun perilaku konsumtifnya, konsumernya gitu. Ya, artinya bagaimana mereka melakukan transaksi semuanya kita harus lakukan nama segmentasi. Dan di segmentasi ini sendiri tujuannya adalah kalau kita bermain di banyak segmentasi gitu, segmen tentunya kita tidak efektif. Ya, karena setiap segmen memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu dari segmen-segmen yang ada ya, nanti slide selanjutnya akan saya kasih clue bagaimana Anda memilih segmen yang tepat ya. Yang pertama
kita targeting. Kenapa kita harus melakukan targeting? Jadi fungsinya targeting adalah mengalokasikan sumber daya yang kita miliki dengan efektif. Ya, ketika kita memiliki sumber daya hanya sekian misalkan, maka kita harus pilih memang kita mau main di properti apa produk kita. Kita mau main di properti hunian atau investasi misalkan. Kita mau bermain di middle low atau middle up atau high end atau premium. Sehingga Anda bisa efektifkan karena teman-teman ini contoh aja. Ketika Anda bermain di semua segmen, tentunya biaya iklan yang Anda keluarkan akan lebih banyak. Tetapi kalau Anda memilih segmennya tertentu, lah itu akan lebih efektif. Ya. Dan ketika segmen ini dipersiapkan dengan baik, ditetapkan dengan baik, targetingnya kita mau jualan ke siapa, itu akan mempermudah baik dari sisi perencanaan strategi marketingnya dan biayanya, ya, sehingga produk yang akan kita buat adalah sesuai dengan segmen apa yang kita pilih sebagai targeting kita, gitu, ya. Dalam menciptakan produk ini kita lekatkan yang namanya positioning di dalam produk kita. Maka produk kita ini mau diposisikan apa? Oh, produk kita mau diposisikan sebagai properti produktif, ya, di kota Jogja misalkan. Ya, itu positioning. Atau Anda mau klaim rumah subsidi paling dengan kawasan paling besar, ya itu positioning. Ya. Atau Anda mau main villa bertema Jawa misalkan, itu juga positioning. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pelanggan yang memang kredibel dengan produk kita. Tapi kalau kita nggak melakukan namanya positioning, nanti yang datang itu banyak orang gitu loh. Ya, kalau Anda nggak mencap produk Anda atau diri Anda, jasa Anda dengan sesuatu, maka yang datang akan semua gitu ya. Meskipun positioning ini kadang-kadang paling mudah itu diterjemahkan dalam sebuah tagline atau slogan. Ya, saya nggak membahas perbedaannya itu di sini, tetapi paling sederhananya kayak gitu, gitu ya. Misalkan, oh, the first Japanese villa in Jogja misalkan. Itu kan tagline yang memposisikan bahwa dia adalah produk ini adalah produk villa Jepang pertama di Jogja. Kayak gitu. Ya. Itu kita terima dengan tagline. Atau apalagi nih, ya. Kadang tagline bersifat melekat kepada produk, kadang juga bisa melekat secara emosional, ya. Kami kemarin pernah sempat juga kasih tagline, ya. Tagline jangan panjang-panjang. Kemarin saya sedikit revisi, ya, sempat pegang salah satu produk perumahan syariah di Cilengsi. Saya cuma karena memang saya cuma ganti tagline-nya itu jadi lebih pendek, ya. Namanya Adrina Village, ya. Adrina Village lebih baik, lebih diberkahi. Udah gitu, ya. Kenapa kita pakai tagline itu? Karena memang target market kita adalah orang-orang yang mau bertransaksi riba tanpa cara riba, itu yang pertama. Orang yang mau mempunyai hunian dengan kawasan lingkungan yang islami, yang tentunya selain lebih baik juga lebih diberkahi. Bukan hanya lebih baik, tapi lebih diberkahi, sehingga kita komunikasikan bahwa transaksi perumahan di perumahan tersebut itu benar-benar menggunakan akad yang syar'i, tidak menggunakan transaksi-transaksi yang sifatnya ribawi atau melanggar syariat. Dari tagline itu pasti kita harapin yang datang ya sudah, namanya juga lebih diberkahi, dan kebetulan juga memang agak spesifik dari sisi agama juga, ya. Memang kita ambil yang muslim gitu loh. Itu contoh positioning supaya yang datang bukan yang tidak menjadi targeting, teman-teman. Jadi itu fungsinya kita melakukan segmentasi, ya. Terus inilah kriteria dalam melakukan segmentasi. Yang pertama, pastikan segmen yang Anda pilih cukup besar dan menguntungkan, ya. Kalau Anda masih memulai sebuah produk, jangan ngambil segmen yang Anda masih kecil gitu loh. Maksudnya kita nggak ngerti siapa yang mau beli, ya. Boleh dikatakan untuk kalau memang mau jadi market leader nggak apa-apa, tapi risetnya harus kuat, ya. Pastikan segmen yang dipilih ini cukup besar dan menguntungkan. Ingat, bukan hanya banyak tapi juga menguntungkan, ya. Terus yang kedua, marketnya growth.
perhatikan pertumbuhan segmen yang dibidik, growth-nya harus bagus gitu loh. Ya, bagaimana mengamati growth? Ya Anda harus lihat track record 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan prediksi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Apakah marketnya masih growth atau sudah mulai decline? Ya, jangan sampai Anda masuk di suatu pasar di mana pasar itu sudah mulai jenuh, Anda baru masuk, kan gitu ya. Terus juga lakukan competitive situation, memperhatikan situasi persaingan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Ketika Anda membuat sebuah produk, perhatikan juga kompetitor langsung, dalam hal ini kompetitor dengan produk yang sejenis maupun tidak langsung. Saya contohkan di sini, misalkan Anda memasarkan rumah dengan harga 300-400 juta, maka kompetitor Anda bukan hanya developer dengan yang mempunyai unit rumah yang dijual dengan harga tersebut. Bisa jadi kompetitor Anda juga kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Ya. Terus competition advantage. Lakukan evaluasi keunggulan perusahaan untuk mendominasi segmen yang Anda pilih. Jadi persiapkan ketika Anda mengambil segmen itu, usahakan Anda sudah mulai mempunyai perencanaan bahwa perusahaan Anda akan mendominasi segmen yang terpilih. Ya. Ingat, segmen yang terpilih. Segmentasi itu kan kita bagi-bagi dulu targetingnya, kita menentukan segmen yang dipilih menjadi sebuah targeting kita. Dan tentunya ketika kita menentukan targeting ini, ya Anda harus bisa mendominasi pasar ini. Baik secara produk, secara cara berkomunikasi, dan bagaimana Anda membangun persepsinya gitu ya. Jadi itu teman-teman tentang segmentasi dan targeting ya. Anda juga bisa memulai segmentasi ini kalau di real estate dari motivasi belinya orang, misalkan untuk dihuni, untuk tabungan, untuk investasi, motif untuk berbisnis, atau motif untuk prestis. Sekali lagi karena beda, orang beli dengan motif untuk prestis dan untuk dihuni itu berbeda ya. Kalau untuk prestis jangan Anda jual barang murahan gitu loh. Ya. Bahkan cenderung harga murah pun tidak dilirik sama orang yang motifnya untuk prestis. Ya, tetapi kalau orang untuk investasi, ya dia akan melihat berapa besar ROI-nya. Tapi untuk orang saving, maka dari sisi keamanannya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu kalau kita mau segmentasi dari motivasi beli. Ya, ini adalah salah satu ilmu dari Sun Tzu ya. Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu. Oleh karena itu, teman-teman sebagai leader marketing, Anda juga harus bisa menganalisa fenomena pasar yang terbentuk dalam suatu wilayah tempat kita menjalankan bisnis perumahan kita. Itu namanya analisa global market. Di situ Anda bisa pelajari, tarik datanya tentang jumlah penduduknya, jumlah calon pembelinya. Misalkan Anda mengambil segmen produktif misalkan, atau masyarakat produktif berapa banyak ya. Terus secara wilayah, secara geografi itu Anda mau main lokal, mau main regional, atau mau main nasional. Itu harus ada dari riset. Terus supply and demand-nya sendiri. Ya, Anda juga pelajari kesediaan produk dan jumlah permintaan. Ya, tentunya saya nggak bisa jelasin banyak yang di sini. Ya, itu lebih detail nanti Anda bisa belajar ya, dan juga belajar di workshop yang lebih lanjut gitu ya, karena supply and demand kita perhatikan. Terus juga kita mengenali kompetitor, melakukan analisa kekuatan dan kelemahan kompetitor kita harus lakukan. Terus apa saja yang harus kita pelajari? Banyak itemnya, itu banyak ya, mulai dari kawasannya, dia main tipe berapa, harganya berapa, terus dia sudah berapa lama memasarkan, terjual berapa tiap bulannya, sehingga diserap pasarnya seperti apa. Itu kita lakukan semuanya, analisa-analisa kompetitor di sekitar kita sebelum kita meng-create sebuah produk. Itu harus kita lakukan dan itu ada caranya ya, sehingga ketika Anda masuk ke market itu enggak market yang coba-coba ya, kecuali Anda sudah banyak project, kekuatan kapital tinggi, Anda mau trial produk yang sifatnya jadi market leader nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang baru, saran saya mungkin lebih baik berat di awal di perencanaan daripada Anda melaksanakan atau menjemput kegagalan. Karena kalau sudah gagal itu berat banget kita mau perbaikinya. Tetapi kalau Anda perencanaannya lebih bagus, otomatis penjualnya jadi lebih mudah ya. Terus juga network pain-nya dari produk ya, untuk mematchkan antara kebutuhan customer sama produk kita ya. Itu nanti juga ada caranya, kita ada brainstorming soal itu gitu ya. Ya, ini juga menarik teman-teman. Saya sedikit melangkah dari strategi, kita langsung loncat ke branding ya. Karena ini adalah tugas-tugas
dari aktivitas branding. Ya, konsumen itu membeli persepsi, bukan realita. Ya, kalau produk Anda dipersepsikan sebagai produk yang bisa meningkatkan prestis mereka, maka konsumen yang motivasinya untuk prestis mau beli, gitu. Ya, karena Anda memang mentargetkan itu. Tapi kalau Anda meng-create produk Anda untuk prestis, tapi sasaran Anda adalah orang untuk dihuni, ya nggak ketemu. Dia pasti akan ngitung, kok mahal, cuma dihuni aja kok, gitu. Ya, orang investasi juga sama. Wah, ini hasilnya apa? Saya beli di sini. Ya, oleh karena itu teman-teman, tadi pemilihan terhadap segmen atau targeting siapa yang mau kita tuju tidak jual itu harus clear, ya, karena konsumen membeli persepsi bukan realita, ingat. Dan disinilah, ya, strategi-strategi branding, brand management itu kita kerjakan, ya, karena marketing is not battle of product, is battle of perception. Mungkin ada produk-produk yang secara kualitas lebih baik tapi nggak laku karena memang tidak dipersepsikan dengan baik di mata konsumennya, gitu, ya. Oke, ya, ini adalah bagaimana kita membangun brand ya. Sedikit saya share juga teman-teman, semoga bermanfaat buat produk brand teman juga ya. Proses membangun brand equity atau brand image ya. Ini adalah pertama membuat brand blueprint atau brand identity, ditambahkan dengan melakukan namanya brand delivery, nanti akan saya jelaskan masing-masing di bawahnya, akan menghasilkan brand equity. Jadi kalau brand blueprint atau identity itu diciptakan, melakukan brand delivery itu dikomunikasikan sampai akhirnya dipersepsikan atau dirasakan, ya. Menciptakan menggunakan value-value, baik itu rational value, emotional value, functional benefit, emotional benefit. Ini nanti kita breakdown semua. Apa value produk kita, apa benefit produk kita, dan itu kita ciptakan dulu, gitu loh, ya. Kita ciptakan di dalam sebuah produk dan atas dasar apa? Atas dasar pemilihan segmen dan targeting yang dituju. Ya. Terus kita komunikasikan, kita mengkomunikasikan value supaya dipersepsikan atau dirasakan oleh konsumen. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman ya. Brand equity itu adalah persepsi yang ada di dalam benak konsumen. Kalau brand blueprint atau brand identity adalah apa yang ingin kita capai gitu. Misalkan saya mau buat produk, oh ya, saya mau buat produk villa yang prestis misalkan. Itu keinginan saya, ya. Terus saya komunikasikan. Terus ternyata diasumsikan di benak konsumen, enggak, villamu enggak prestis. Ya kita gagal gitu loh dalam melakukan komunikasi ini. Wah, masa villa prestis kampanye profilnya gini, masa villa prestis brosurnya gini misalkan, masa villa prestis videonya kayak gini-gini aja gitu ya, sehingga gagal konsumen mempersepsikan produk Anda. Meskipun Anda ngomong produknya memang bagus, kualitasnya memang bagus, tapi karena cara mengkomunikasikannya tidak tepat sehingga dipersepsikan lain oleh konsumen. Atau Anda mengkomunikasikan tentang investasi yang produktif, tapi Anda kepingin produk Anda identitinya sebagai real estate yang produktif, tapi cara mengkomunikasikan Anda dengan style properti prestis, ya orang juga nggak dapat, yang datang orang prestis, ya. Begitu ngelihat produknya, apa ini? Loh, iya Bu, ini bagus, hasilnya bagus, ROI-nya bagus, nggak bisa nggak match karena orang yang datang adalah orang yang kepingin prestis. Karena apa? Karena Anda memilih cara berkomunikasinya produk yang memang harus prestis. Tentang desain, logo, ya, kemasan, itu kan mainannya prestis gitu. Ya. Tapi ada juga produk yang kemasannya biasa-biasa aja, laku keras. Kenapa? Karena memang dia memilih identitinya sebagai properti produktif. Nggak peduli brosurnya cuma selembar kertas A4 atau A4/2 misalkan, tipis banget. Tetapi propertinya produktif dan dia mengkomunikasikan dia target marketnya memang orang yang kepingin investasinya produktif atau ROI-nya bagus, passive income-nya bagus, ya tetap dapat, tetap laku karena memang sudah inline antara target market yang dituju dengan cara apa yang dikomunikasikan sehingga dipresentasikan di benak konsumen dengan baik dan benar, ya.
Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah bagannya lah sedikit ya. Brand identity itu letaknya ada di sini. Brand delivery itu adalah aktivitas artis brand sebagai upaya untuk mengenalkan identitas brand dengan tujuan membangun persepsi yang ditangkap oleh pelanggan yang nantinya jadi brand equity. Dan harapannya bagaimana menjadi brand equity ada yang namanya brand integrity. Brand integrity adalah menghubungkan antara positioning Anda apa dengan diferensi yang Anda angkat. Ya. Kalau Anda posisional villa yang prestis, ya maka diferensiasinya harus dimunculkan bahwa villa yang prestis, diferensinya harus mengangkat unsur-unsur itu gitu. Itu namanya brand integrity nanti teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang saya bagikan teman-teman. Kebetulan memang sekali lagi karena memang kebutuhan manajer marketing itu sangat banyak hampir di setiap daerah yang saya temui. Bahkan saya itu ke beberapa daerah sempat juga diminta untuk konseling atau mereka minta mentoring, saya pasti requestnya manajernya marketingnya harus kuat dulu gitu ya, karena kalau itu kuat udah akan gampang jalannya kayak gitu ya. Jadi mungkin informasi pada malam hari ini teman-teman, saya juga akan share ke teman-teman bahwa ada peluang ya, kebutuhan posisi manajer atau leader marketing dengan penawaran-penawaran yang menarik, dan tentunya penawaran-penawaran menarik ini akan diberikan pada teman-teman yang memang punya kapabilitas tentunya ya. Jadi banyak sekali ya yang menawarkan, bahkan kalau dibilang ada sampai benar katanya Kang Alfian tadi mau share profit loh itu ya. Kalau saya itu yang saya cari kan gitu. Tapi kan saya nggak mungkin saya pegang semua developer, saya ambil share profit semua kan. Jadi itu motivasi saya kepingin berbagi teman-teman, karena memang sangat ada ya. Tidak peduli Anda punya pengalaman real estate atau enggak, kalau Anda mau belajar ini sangat mudah. Ini ilmu katon gitu loh, ilmu yang bisa dipelajarin ya terkait menjadi leader real estate marketing. Mungkin itu Kang Alfian yang bisa saya share Siap. pada Oke. hari Kita ini. masuk sebelum masuk sesi tanya jawab ya, teman-teman, Ya, sedikit ngasih pengumuman bahwa insya Allah besok di Jogja akan ada kelas ya yang diampu oleh Coach Nuri ya, yang mana salah satunya adalah memang kita ini lagi berburu sih, berburu para leader marketing khususnya memang yang levelnya manajer ya, untuk bisa garap ya project-project ya kebutuhan-kebutuhan akan klien-klien, baik itu kliennya Coach Nuri, klien saya dan lain sebagainya. Karena memang kebutuhan untuk level leader marketing ini dibutuhkan banget ya saat ini ya teman-teman. Dan ini kesempatan menarik ya teman-teman, ada harga spesial buat yang daftar hari ini. Sebenarnya ini, limited, biasanya emang satu kelas nggak banyak ya. Kita batasin sampai 10 April yang tadinya harganya 5.500.000 per orang. Ini buat yang daftar malam ini spesialis di menjelang akhir Ramadan ini, teman-teman dapat harga cuma Rp3.850.000 saja. Ya ini khusus teman-teman komunitas Marketing Club 99. Dan pendaftaran maksimal tanggal 10 April, ya bisa monggo kalau yang mau di DP dulu ya. Nah boleh. ini spesial banget nih, harusnya harganya 5.500.000 cuma karena ini spesialis malam ini, ya silakan teman-teman daftar DP sekarang juga ya, teman-teman. Itu karena kebutuhannya memang sangat luar biasa. Saya juga, ya udah rekrutmen ke mana-mana ternyata emang, wah ini perlu dicetak ini. Kalau ngerekrut doang kayaknya agak susah ini, karena Ya, memang, kebutuhannya ini sangat-sangat banyak sebenarnya. Developer-developer yang kita temuin itu banyak susah sih nyari ya, yang memang project leader yang memang punya kemampuan di managerial marketing. Tuh, kalau di project banyak tuh ya, project konstruksi banyak, ya insya Allah banyak. Mungkin karena memang sekolah khusus ya teknik sipil dan konstruksi banyak sekali. Cuma emang yang khusus marketing real estate ini kan kuliahnya jarang-jarang ya. Jarang-jarang dan kadang di kampus juga ketinggalan gitu kan, untuk perkembangan zaman sekarang. Nah ini teman-teman langsung belajar nanti bagaimana strategic branding real estate ya, kok bisa sih jualan produk mahal dan laris, bagaimana, segmentasi market kelas A ya,
market real estate ya. Kemudian di selling real estate-nya juga kita akan belajar bagaimana strateginya ya, termasuk nanti after sales-nya karena kalau udah punya market real estate ini harusnya after sales-nya luar biasa ya. Karena kan kita biasanya sampai setelah terima bangunan sampai STB ini kan cukup panjang ya, apa namanya, untuk periodenya. Jadi memang kita jaga customer ini kalau bisa memang 25% omset di project berikutnya itu dari pelanggan-pelanggan lama yang Iya. merekomendasikan. Wah, itu luar biasa kalau udah sampai seperti itu. Nah, ini kesempatan kita buka memang bukan hanya buat yang sudah profesional, tapi mungkin yang, saya newbie nih, tapi pengen belajar jadi leader real estate. Ya, ini cocok banget ya workshop ini, teman-teman. Silakan tuh di-save aja nomornya di 0857 3215 3707. Nah, nanti silakan teman-teman dapatkan minta harga spesial, untuk marketing club 99. Itu sih pengumumannya, di-save silakan teman-teman, ya saya saranin, eee di sepertiga ya, sepertiga Ramadan ini doa biar bisa dapat rezeki ya, ikut karena ini kelas ini terbatas banget dan, ini buat teman-teman spesial harganya jauh dari harga yang biasanya kita tawarin, gitu. Kita masuk sesi ngobrol ya Kang Nuri, tanya jawab. Siap, oke. Buat teman-teman silakan nih yang udah ada pertanyaan di benaknya ya, bagaimana, tentang strategi marketing real estate. Ya silakan boleh ya, raise hand boleh ya, di-chat dulu boleh. Oke silakan teman-teman monggo, boleh ya. Ya ada yang punya masalah mungkin, bagaimana sih Mas, apa namanya, dapetin, market kelas A ya di real estate ya mungkin, ada yang punya problem seperti itu monggo bisa ditanyakan, mumpung di sini ada Coach Nuri bersama kita. Ya, silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Di sini ada Mas Bayu, ada Mas Rizky dari Semarang, ya, ada Kak Hikmat. Sama share pengalaman juga nih, Kang Alfian ya. Jadi kemarin saya Siap. pernah ngadain workshop ini ya di Bandung juga ya. Kebetulan terus selanjutnya saya dapat klien di Bogor gitu ya. Otomatis saya sendiri nggak mungkin handling itu ke sana gitu ya. Saya nggak mungkin handling ke sana ya. Alhamdulillah salah satu kebetulan tim kami yang juga kita upgrade skillnya untuk ngikutin workshop ini yang akhirnya bisa incas secara offline di project tersebut sehingga ini akan sangat Masya Allah. memudahkan gitu, memudahkan buat saya kemarin memang belum belum mau ambil kalau memang nggak ada yang capable menghandling di lapangannya. Oleh karena itu Ya, waktu itu akhirnya si developernya sendiri juga ngirim timnya dan kebetulan saya sendiri juga punya kenalan tim juga yang kita upgrade juga supaya bisa backup di situ. Wah. Dan sudah banyak ya, sih beberapa teman-teman lulusan workshop ini yang akhirnya jadi manajer marketing, terus juga direkomendasikan diambil sama developer-developer untuk jadi leader marketing atau dari manajer marketing ya sudah banyak lah ya mungkin di sini yang hadir di sini juga ada beberapa yang sekarang sudah pegang sebagai project manager atau marketing manager di developer properti gitu Kang ya. siap, siap. Udah Oke, seru siap. banget sih teman-teman ya. Jadi kemarin saya juga ketemu ya banyak ya developer kemarin dari Bandung itu ya, Kang ada nggak project leader kalau apa namanya khusus marketers nih ya. Dia bahkan mau ngasih 1% dari omset project dia ya Wow. di luar gaji itu kan. Nah, dan itu bisa sharing memang ketika tutup project gitu. Nah, itu sampai sampai segitunya ya. Di Bogor juga begitu Kang kemarin Kang. Ya di Ya. Bogor ya makan berani juga ya ngasih selain gaji yang luar biasa ya juga dapat bonus ya, bonus-bonus yang memang itu bonus itu ya sharing dari itu, dari project gitu, profit project. Nah itu kesempatan buat teman-teman ya, jadi saya juga, saya Coach Nuri ini alhamdulillah kliennya banyak yang butuh ya. Jadi kalau Ya. teman-teman memang kompeten, capable ya, itu nantinya bisa kita rekomendasikan untuk megang project.
saya juga nggak mungkin kan keliling semua kota gitu kan se-Indonesia. Ya harus butuh, orang-orang yang memang mau stay untuk handling project ya. Kalau handling project kalau unitnya banyak ya bisa nggak cuma, setahun, ya bisa sampai langsung ya kalau hektar-hektaran gitu, ya bisa 3 tahun ya stay di project itu ya kan. Jadi, ya lumayan lah menurutku. Ini kesempatan yang, teman-teman bisa dapetin ya. Karena ini, apa ya, kebutuhannya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Oh ini sudah ada yang masuk nih, Kang Nuri ini. Siap, Wah ini seru nih pertanyaannya. Ini ya. bagaimana sih ngukur ya, brand equity itu gimana caranya ya efektif? Jadi brand equity kita ini udah efektif itu seperti apa? Mungkin bisa di-sharing Coach Nuri, Oke. pengalamannya waktu, handling, brand-brand, sehingga dikatakan efektif itu ketika seperti apa? Mungkin ketika budget iklannya turun atau ketika memang kita nggak susah lagi jualannya, ya ketika brand-nya jadi kan jualannya lebih Betul. gampang di project-project berikutnya atau gimana, Kang? Oke, jadi brand ini kan merupakan aset yang intangible ya. Jadi aset yang nggak terlihat sebenarnya kan ya. Artinya, tetapi ini sangat penting gitu ya. Mengukurnya memang agak agak rumit ya, tapi bisa diukur. Salah satu mungkin tips untuk mengukur brand teman-teman yang pertama adalah ini kalau di perusahaan real estate ya. Kalau di perusahaan real estate adalah seberapa besar user percaya dengan produk kita atau dengan company kita. Itu yang pertama, ya. Sehingga kalau teman-teman jualan, misalkan jualan, itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan misal nih, ini legalitasnya nanti gimana? Gitu. Oh, ini nanti dibangun atau tidak? Gitu. Kapan serah terimanya? Itu, ya. Ini kan saya sudah bayar lunas sekarang, serah terimanya masih 18 bulan lagi. Kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, secara tidak langsung kita bisa mengukur bahwa brand kita, karena tujuannya dari brand adalah membuat customer trust dan customer loyal, benar ya? Itu bisa menjadi sebuah patokan buat teman-teman bahwa oh brand equity-nya di benak konsumennya memang masih belum gitu ya. Itu yang pertama. Anda bisa ukur dari sisi situ juga ya. Terus yang kedua, seberapa lama orang memutuskan untuk membeli ya. Itu bisa menjadi tolak ukur juga. Misal nih mau beli produk properti Anda, oh dia harus oke, dipresentasi dulu, dikenalin dulu sama eh, salesman-nya ya, kemudian divestasi, oh ya udah masih survei lokasi dia masih butuh lihat legalitas segala macam, butuh waktu lagi untuk mengeluarkan duit, maka ini juga bisa menjadi perbandingan. Misalkan dengan produk sejenis atau developer lain, ada developer lain yang bisa closing by phone gitu, bahkan transfer 500 juta DP-nya 1 miliar itu tidak pernah ketemu sama sekali, kan itu sudah jadi salah satu tolak ukur ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Karena di sini nanti ada sebenarnya item-itemnya nanti kita perjelas di workshop, tapi paling enggak saya kasih clue ke teman-teman itu salah satunya bagaimana kita mengukur brand kita gitu ya. Ada lagi juga misalkan kita brand identity kita ngomong mau prestis, udah dapat enggak orang ya yang memang membeli karena prestis. Itu kan brand equity, apa yang di benak konsumen. Dan kita tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur brand equity. Maka bisa Anda gunakan pertanyaan kepada konsumen, alasan atau motivasi mereka membeli produk kita apa terhadap konsumen-konsumen yang sudah transaksi atau yang sudah survei. Misalkan, maka data ini pun harus kita record. Kebanyakan teman-teman di marketing tidak pernah merecord atau menanyakan alasan motivasi. Oh, Pak, Bu, kenapa tertarik dengan produk kami Maldivara misalkan? Ya, itu bisa ditanyakan di depan kok sebelum transaksi. Ya. Maka jawaban konsumen itulah yang akan menjadi brand equity berarti kan. Oh iya, saya suka karena lokasinya strategis. Maka persepsi konsumen terhadap produk kita lokasinya strategis. Oh iya, saya suka desainnya. Oh gitu ya Bu, suka desainnya misalkan. Terus dia akan menceritakan lagi dengan teknik bagaimana kita probing atau menggali informasi dari konsumen sampai muncul, iya, entar lagi saya sempat mendengarkan sendiri dan saya lakukan itu. Ya entar lagi anak saya
itu sudah lulus sekolah, saya kepingin anak saya mempunyai tempat tinggal di lingkungan yang memang kelasnya, ya mohon maaf karena pekerjaan anak saya nantinya ini gitu, dia kepingin punya lingkungan yang kelasnya. Berarti ini kan sudah masuk dari sisi produk kita, brand kita, oh ya udah selaras lah dengan apa yang kita harapkan misalkan. Begitu juga ketika kita tanyain, kenapa Bu memilih di sini? Iya, saya hitung-hitung sih di sini harga sekian, rumah kos isinya 15 kamar, ROI-nya bisa 13%. Nah, maka dari sini kita sudah berhasil kalau memang tujuan brand identity kita adalah ROI, passive income, properti produktif. Ketika jawaban-jawaban konsumen mengarah sesuai dengan brand identity yang kita harapkan, maka brand equity itu kecenderungan boleh dikatakan sudah berhasil. Itu salah satu cara bagaimana kita mengukurnya. Dan banyak cara-cara yang lain seperti tadi dibilang, ya ya udah sekarang kita kan budget itu kita bagi-bagi ya teman-teman, ada budget branding, budget marketing, ada budget selling. Kita lihat komposisinya. Ketika kita sudah nggak terlalu banyak ngeluarin budget branding lagi, ya bisa jadi oh brand kita udah mulai nih penjualan masih stagnan di sekian gitu. Ya karena kan aktivitas itu kalau di kelas saya memang saya bagi aktivitasnya, bahkan budgetingnya pun kita bagi. Mana budget branding, mana budget selling. Kita lagi banyak ngeluarin untuk yang apa nih. Dan sekali lagi teman-teman, banyak teman-teman di penjualan tidak mengerti bedanya aktivitas branding dan aktivitas marketing. Nggak ngerti bedanya aktivitas marketing dan aktivitas selling. Ya, kadang-kadang melakukan strategi selling ditaruh di branding, ya, juga bahaya, gitu. Ya, itu Kang Alfian. Semoga menjawab tadi pertanyaannya Siap. yang Oke. Seru banget sih memang kalau ngomongin produk real estate ini memang nggak bisa kita ngomongin marketing sama selling doang ya. Memang harus ngomongin tentang branding. Apalagi kalau ngomongin real estate ya beberapa orang beli real estate kenapa sih yang dicari memang lifestyle sih. ya Salah satunya ya tadi lingkungan tadi ketika misalnya kawasan isinya dokter gitu, dia akan mungkin nyari yang isinya dokter-dokter atau memang kawasan itu isinya para artis, atau kawasan itu isinya memang pejabat-pejabat di situ. Itu kalau waktu saya ngobrol sama teman-teman developer properti yang di daerah kayak Makassar itu ya, perumahan prestis itu atau real estate itu memang, apa ya, spesifik banget memang ketika, mereka memang bisa gaul masuk di lingkungan itu berarti memang secara, oh orang tuh di perumahan itu berarti nanti naik ya, naik kelas gitu loh, kayak kayak naik kelas, kayak kita ya orang kenapa pakai iPhone gitu langsung naik kelas, ya sama kayak masuk perumahan itu ya jadi kelasnya berbeda gitu kan, naik kelas. Itu seru banget sih, dan memang bisa diukur ya pertama tadi memang trust ya, untuk brand-brand yang emang kekuatannya ketika orang udah nggak tanya lagi tentang apa ya, legalitas dan lain sebagainya, udah berarti udah terpercaya banget nih brand ini. Nah, yang berikutnya ini ada pertanyaan menarik juga, ini ada 2 hampir sama sih, Mas Indra sama Mas Rizky dari Semarang ya. Halo Mas Rizky dari Semarang. Kira-kira ini skill spesifik seperti apa yang harus dikuasai oleh seorang manajer marketing? Dan bagaimana nih supaya kalau kita punya kurikulum vitae ya, CV kita ini bisa menarik untuk dilirik ya sama para developer? Oke. Dan, pertanyaannya ya, skill set apa yang wajib dimiliki bagi seorang manajer marketing? Monggo Kang Nuri. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik banget ya. Saya simpulkan ada dua pertanyaan di sini. Salah satunya adalah skill spesifik apa? Ya, saya share. Ya, jadi teman-teman menjadi leader marketing ya. Ini adalah inti dari leader marketing. Sudah tampil ya di layar ya. Jadi ada yang sifatnya pondasi, ada yang sifatnya strategi atau taktik, dan ada sifatnya eksekusi. Jadi leader marketing itu harus punya tiga kemampuan ini. Secara pondasi apa? Yang pertama kemampuan memimpin, ya. Kemampuan mengembangkan dan melatih orang itu harus punya. Terus kemampuan manajerial dan membuat sistem kerja, ya karena manajer marketing itu bukan chief of everything gitu, ya. Tapi kemampuannya membuat juga sistem. Jadi kalau manajer marketing masih banyak berkutat di penjualan, melakukan selling sendiri, malah harus melakukan closing sendiri, maka sistem tidak akan segera terbentuk. Dan ini banyak penyakit seperti ini. Ya, di sekitar saya banyak banget developer yang gagal membentuk tim in-house, ya karena memang
skillnya tidak tertransfer dengan baik, SOP sistem untuk merekrut timnya tidak berjalan dengan baik, sehingga kalau ada salesman yang bagus keluar, ini pengaruh drop karena penjualan gede. Karena sistem rekrutmennya nggak terbentuk, kaderisasinya nggak terbentuk, dan tidak ada sistem penyeimbang dari aktivitas divisi-divisi lain. Ya, kalau di beberapa developer yang sudah stabil itu keluar masuk marketing udah biasa, karena sudah ada mekanisme bagaimana orang baru masuk bisa jualan gitu. Yang tentunya didukung oleh strategi branding dan strategi marketingnya gitu. Terus juga harus mempunyai sense of business fondasinya. Terus yang kedua strategi taktik, mempunyai kemampuan insting. Ingat, insting untuk membaca dan menganalisa pasar. Tentunya insting ini dari apa? Dari jam terbang juga, dari banyaknya diskusi, ngikutin nambah wawasan, diskusi dengan kompetitor, melihat kondisi lapangan, ya. Terus yang kedua, kemampuan menciptakan winning product. Menciptakan winning product ini ilmunya apa aja? Ya tadi riset gitu. Melakukan feasibility study, melakukan perencanaan segmentasi, targeting, positioning yang benar, ya, sampai kemampuan untuk membuat marketing plan. Jadi seorang manajer harus mampu membuat marketing plan dari awal sampai akhir project dengan periode tertentu, ya. Dan bukan hanya pintar strategi merencanakan saja, tetapi seorang manajer marketing pintar mengeksekusi. Mengeksekusi bukan melakukan sendiri, tapi melakukan, mempunyai kemampuan membreakdown perencanaan menjadi target kerja dan menjadi tugas kerja. Terus memberikan penjelasan cara untuk melakukan pekerjaannya, itu tugasnya manajer. Dan melakukan monitoring pekerjaan. Meskipun semua aktivitas ini tidak harus dilakukan sendiri, bisa di breakdown ke supervisornya untuk melakukan monitoring misalkan, bisa di breakdown ke staffnya untuk melakukan eksekusi daily-nya, dan bisa didiskusikan dengan level yang setara untuk menentukan strateginya. Jadi itu semangat yang ingin kita bagikan, Kang Alfian, ya, karena kemauan manajer itu harus bisa berkomunikasi ke atas, ke samping, ya. Terus kalau teman-teman kepingin bisa mengkomunikasikan dengan baik di CV seperti apa, ya, ini saran saya, Anda juga harus belajar public speaking, ya. Kan sekarang kadang-kadang interview, saya sendiri menginterview manajer, menginterview SPV itu kalau nggak bisa offline, ya online gitu. Ya, saya interview online dulu, by phone dulu, oh bagus, online, baru offline mungkin akhirnya, ya. Jadi Anda juga harus mempunyai kemampuan bagaimana public speaking yang baik kayak gitu, ya. Kalau seandainya harus bikin video tentang apa yang akan Anda tawarkan gitu kan nggak susah juga gitu. Sekarang teknologinya sudah sangat mumpuni. Gitu Kang Alfian. Ya, kan sekarang sudah banyak toh ini eh apa ya, software lah, Anda rekam sendiri gimana, perkenalkan nama saya Nur Hendra, saya berpengalaman menjadi marketing, sebutkan perusahaannya misalkan, dan yang saat ini saya melamar ke perusahaan apa gitu dengan kemampuan saya sebagai berikut. Ya tentunya ini akan lebih memberikan confident bagi perusahaan untuk ngambil Anda kan gitu. Ya, oke. Jadi emang CV yang menarik mungkin untuk seorang manajer marketing sekarang nggak cuma sekedar selembar kertas ya, jadi Ya. lewat video direkam juga bisa, kemudian apalagi kalau teman-teman bisa mempresentasikan ya, Yes, yes. wah strategi yang teman-teman, Strateginya dipresentasikan, oke. apa namanya, kuasai itu jauh lebih meyakinkan, para developer ya, untuk bisa, menerima teman-teman jadi leader marketing. Nah, siap siap siap. Oke, ini ada pertanyaan ya, kita, jawab ya, Mas Bayu dari Mas Bayu nih. Wah ini agent properti nih, kalau kita sebagai agent gimana Mas biar bisa closing banyak? Wah ini pertanyaan 1000 umat ini. Jadi closing banyak itu berarti ada prosesnya sebenarnya. Monggo Kang Duri. Ya, Ya, jawabannya cukup ya panjang ini sebenarnya. ya, mungkin jawabannya memang cukup panjang ya. Bagaimana kita sebagai agent properti bisa closing banyak? Kalau kita ngomong agent ya, saya ini di tataran agent ngomongnya, ya saya bilang dulu, listingnya perbanyak dulu gitu, kan ya.
Kuncinya di situ sih, banyakin Ya, kalau listing. kita ngomong agent ya, kalau Anda sebagai bisnis agent ya sudah listing Anda perbanyak dengan variasi listing yang banyak gitu. Mulai middle low segala macam, Anda perbanyak itu semua. Anda tinggal ingat kuncinya agent properti itu trust. Maka yang perlu Anda branding adalah trustnya. Kalau agent properti, saran saya bukan mengkomunikasikan produk, tetapi mengkomunikasikan diri Anda sebagai agent. Apakah Anda sebagai agent bisa dipercaya? Apakah Anda sebagai agent merupakan agent yang bisa memberikan solusi atau problem solving bagi customer? Maka itu yang harus dikomunikasikan. Ketika itu sudah, bahkan ada orang yang pengen beli di properti lain itu masih nanya, Mas Nuri kira-kira produk ini gimana ya loh kan? Itu ketika Anda bisa mempositioning Anda dipercaya di mata konsumen. Ya kita menjawab Oke. sesuai dengan goals kita apa kan gitu nantinya. Ya Ya, singkatnya seperti itu Kang Alfian. Kalau soal ya agency kuncinya ya kalau agent ya juga banyak, berarti bangun trust ya kan, personal brandingnya dikuatin atau corporate branding agentnya dikuatin, ya tetap banyakin listing, baik listing rumahnya maupun listing pembelinya ya kan. Semakin banyak listing, semakin banyak terbuka peluang untuk closing. Kan kuncinya gitu. Ya. ya Bahkan kalau di agent ya tiada hari tanpa ngelisting. Dan hari ini sebenarnya canvassing pun nggak apa ya, nggak harus offline kan, online pun sekarang memudahkan kita untuk bisa canvassing. Kemarin saya juga udah, nyoba-nyoba Kang Nuri, tim itu kita minta untuk canvassing online, ternyata sebenarnya bisa canvassing online itu ternyata dilakukan ya. Dan ini zaman yang sangat-sangat luar biasa untuk dapetin listing, bahkan, teman-teman kalau saran saya ya, kalau agent ya, kan dapat duit komisi kan lumayan, 2,5% misalnya dari rumah 1 M ya 25 juta. Itu sisihkanlah untuk, eee, iklan gitu loh, yang paling banyak teman-teman nggak mau itu kan ngeluarin budget iklan gitu. Iklan itu kita mindset-nya itu investasi, ketika memang iklan kita ini tepat sasaran. Tapi kalau iklan kita itu nggak tepat sasaran, ya tadi segmentasi, targeting, positioning-nya salah ya akhirnya kan jadi boncos. Cuma ketika kita iklan, kita akan peluangnya lebih cepat, ya kita dapat banyak listing tadi. Makanya saya saranin, ya sisihkan kalau dapat closing, sisihkan untuk memang, iklan ya, diinvestasikan ke iklan. Jadi akhirnya budget iklan itu bukan lagi, apa ya, cost ya, tapi biaya investasi teman-teman untuk mempercepat ya, teman-teman dapat closing tadi. Itu sih, nanti kalau detailnya ya nanti ngobrol di sini tadi ada Ko Ferry tadi. Ko Ferry itu senior agent itu. Wah, nanti tanya aja sama Ko Ferry. Nanti spesialis khusus tuh Ko Ferry suruh sharing gitu. Itu siap udah siap. berpuluh-puluh tahun tuh jadi agent itu. Ya, beliau ribuan listing per tahunnya itu, eee, ribuan, ya kan. Listing rumahnya ribuan, ya closing-nya ratusan ya. Dan itu luar biasa. Oke, kita, mungkin batasin ya 2 pertanyaan lagi mungkin ya, Kang Nuri ini. Oke. Oke, nah ini kalau ada project yang lama misal Coach Nuri, Ya mungkin projeknya, apa ya, udah mangga. mangkrak atau gimana gitu kan, rebranding tuh gimana Coach Nuri? Ini Oke. banyak pertanyaan yang biasanya gitu. Ini projeknya udah ya terlanjur salah nge-branding, eee, apa ya, nggak tahu marketnya siapa nih, pengen nge-rebranding nih, udah misalnya 2 tahun projeknya mangkrak gitu misalnya, kan udah terlanjur trust-nya ilang, orang kok cuma tanah doang nggak kegarap-garap. Nah ini kalau mau di-rebranding tuh gimana caranya? Oke. Baik Kang Alfian. Ini ada pertanyaan juga yang hampir sama di bawahnya ya. Oh siap. Ya, itu baru take over perumahan Oh mangkrak. ya take over. Oke siap. Baru belum terbentuk lingkungan, sedangkan kompetitor kita jualan 20 juta lebih murah dibandingkan dengan kita. Oke. Dengan tipe luasa dia sama gitu. Ya. Bahkan lingkungan mereka jauh lebih terbentuk. Gitu. Pertanyaan apakah satu-satunya cara dengan menurunkan harga? Saya jawab tidak. Gitu, ya. Jadi menurunkan harga itu bukan satu-satunya cara, teman-teman. Karena kalau Anda bermain di situ, wah itu tambah berat nanti. Ya, artinya kita akan mengedukasi pasar yang ada, itu kompetitor kebetulan sebelahan lagi ya misalkan. Itu 20 juta lebih murah, terus kita ngantem juga harga yang sama. Artinya apa? Kita bersama-sama dengan kompetitor sedang mengedukasi pasar kita dengan harga itu aja.
Tentunya ini kan semakin berat kompetisinya, ya. Potong-potong margin terus, siapa yang kuat potong marginnya akhirnya. Dan ini kalau menurut saya nggak sehat bisnis kayak gini gitu kan. Ya, saya cenderung akan mengambil langkah yang lain apa? Ya, apa packaging, apa lagi value-nya yang harus kita lihat. Menjawab juga tadi rebranding project lama, ya Anda list dulu gitu loh. Project lama ini nggak jalannya kenapa? Misalkan, oh serah terimanya lama, oh trust-nya tidak terbentuk, oh apa lagi. Ini semuanya kita list problem-problem yang ada di project yang lama. Ketika kita melakukan rebranding, teman-teman, maka akan mudah. Ini Anda harus ngomong sama, kalau memang brandnya sampai diganti, Anda konsultasi sama brand strategis. Gitu. Karena saya sendiri pun punya konsultan brand strategis. Maksud saya, di tim saya ada punya tim yang di kolaborasi dengan kami, brand strategis. Bahkan sampai apakah perlu logonya dirubah, misalkan apakah perlu namanya juga harus dirubah, tidak harus, ya, tapi itu perlu didiskusikan. Saya tidak bisa menjawab detail sebelum tahu banyak problematikanya apa. Tetapi teman-teman yang jelas ada sentuhan atau treatment sendiri ketika kita mengangkat atau membawa brand lama. Ya, kita pernah bahkan sampai ganti nama project gitu. Ya, pernah. Ya, kebetulan mungkin baru tahun kemarin ya, dengan nama yang pertama itu kok agak susah ya jualannya, ya. Tapi begitu kita ganti, ya ada perkembangan better gitu. Dan kita ganti namanya, brandnya waktu itu, ya, brandnya kita ambil dari nama jalan, brand awal, ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang ikut dari Malang, mungkin juga tahu lah, ya. Kami bikin produk rumah kos, kita ambil namanya dari nama jalan aja, bayangin, ya. Nama jalannya The Sigura-gura. Kita kasih namanya kosnya The Sigura-gura Kos atau The Sura-Sura Exclusive Kos. Cukup itu. Itu betapa beratnya kita mengkomunikasikan bahwa itu adalah rumah kos. Ya, saya pasang 1000 banner sekalipun gitu. Ketika kita ngomong The Sigura-gura Exclusive Kosnya kan kecil. Itu kita cukup effort untuk mengkomunikasikan bahwa itu rumah kos. Tapi begitu kita ganti, ya, begitu kita ganti teman-teman, akhirnya kita setelah diskusi apa nama, usulan nama banyak sekali, akhirnya ketemu sampai di suatu titik. Ini kita brainstorming ya, jadi ide nama itu bukan dari saya, tetapi kita dari hasil brainstorming ketemu namanya, kita ganti menjadi Easy Cost. Ya, begitu iklannya naik Easy Cost, orang sedang lihat Easy Cost, ya udah ini kos-kosan gitu. Tinggal komunikasi apa lagi di bawahnya yang bisa mengikuti. Ya, itu keputusan yang menurut saya cukup bagus dilakukan oleh tim pada waktu itu, sehingga ketika kita punya produk lain di tempat lain, nama Easy Cost-nya masih bisa kepake. Kalau yang pertama Easy Cost Sigura-gura, selanjutnya produk selanjutnya Easy Cost apa gitu. Yang kebetulan ternyata sekarang developernya juga sudah bikin produk baru, ya, dengan nama brand Easy Cost juga. Itu dari sisi nama aja. Tapi sekali lagi perlu diskusi yang mendalam terkait dengan problematikanya apa dulu, sampai apakah kita perlu ganti nama, apakah kita perlu hanya cukup ganti logo, misalkan apakah kita cukup hanya ganti brand activity-nya atau aktivitas-aktivitas brandnya yang kita lakukan yang perlu kita ganti. Jadi nggak harus ganti brand, nggak harus ganti nama, nggak harus ganti logo, bisa jadi cukup dengan melakukan mengganti aktivitas branding activity-nya gitu, ya, membranding ulang project yang sudah lama. Maka perlu tahu dulu problemnya apa. Ketika problemnya masalah trust, ayo kita tunjukkan aktivitas kita dalam membangun trust ini apa, misalkan. Baik itu nanti jatuhnya lari ke strategi marketing atau jatuhnya cukup ke strategi branding. Ya, mungkin teman-teman masih bingung branding marketing di sini, tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Kalau bingung ikut workshop selesai insya Allah ya. Ya, Siap gitu. siap. Menarik sih kalau memang, apa ya, ngobrolin tentang rebranding project mangkrak yang sudah cukup lama punya trust issue, itu Ya. memang nanti perlu di-breakdown panjang ya kan. Oke, oke. Dulu Ini masalahnya mungkin Kang kenapa. Alfian, saya agak balik ke slide ya. Slide yang sebenarnya Siap. ini, slide ini menjadi pedoman awal
Anda membuat strategi, pedoman awal melakukan apapun bahkan apa ya di sini gitu ya. Apakah kita, bagaimana cara kita melakukan branding ulang, rebranding? Ingat teman-teman, rebranding itu tidak bisa hanya ganti logo, nggak bisa hanya ganti nama, tapi juga harus ganti positioningnya. Ketika Anda mengganti brand, otomatis positioning juga ganti. Ini harus clear gitu loh. Repositioning lagi. Ketika nama The Sigura-Gura Cost jadi Easy Cost, kita positioning apa? Kita mempositioningkan menjadi unit produk yang mudah gitu. Ya, kita memposisikan brand Easy pada waktu itu, filosofi brandnya easy to access, easy apa aja ya, saya agak lupa. Easy to operate, terus satunya lagi easy apa gitu loh. Terus sampai ketemu tagline-nya easy to anything, bayangin. Ya. Sampai lahir tagline baru juga, easy cost, easy to anything. Yang brand filosofinya easy to access, maka kita akan selalu pilih lokasi yang memang mudah aksesnya. Easy to operate, kita lengkapi dengan manajemen sewa kelola. Ya. Dan easy to living kalau nggak salah, atau easy to activity, saya lupa yang terakhir. Ya. Sehingga di setiap produk kita itu akan mempermudah anak yang kos bisa beraktivitas. Di situ ada workshop, working space area, ada communal space area. Ini yang kita komunikasikan ketika kita mengganti brand, ya repositioning juga gitu. Tagline-nya kita ganti. Jadi 3 hal positioning, differentiation, branding ini sangat berkaitan. Ya, Anda ganti strategi positioning-nya, aktivitas brandingnya harus ganti. Diferensi produknya, marketing mix-nya harus ganti. Ketika Anda mau ganti brandnya, ya balik lagi, targetingnya udah pas belak sama brand yang akan kita tembak. Ya, intinya kembali ke sini lagi gitu. Kalau Anda menguasai ini, Anda mau jalani project baru, Anda mau jalani project rebranding, bahkan Anda mau expand dengan brand yang tetap sama, itu polanya atau dasarnya bisa tetap eh, apa ya, sesuai koridor gitu loh. Siap. Oke, seru banget. Kita angkat deh satu lagi pertanyaan, udah jam 21.50. Satu pertanyaan ya, mungkin yang raise hand boleh, silakan pertanyaan Iya, langsung. oke. Kalau Siap. resen. Boleh raise hand, boleh. Siapa nih? Kang Rian, mungkin boleh. Ya, silakan teman-teman yang mungkin, ada pertanyaan ya. Sebelumnya, pengumuman dulu ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk jadi project leader marketers ya, atau leader marketers ini kita memang lagi berburu nih project leader yang siap ya, megang project ya, siap, untuk dapat gaji besar ya, tapi memang harus belajar dulu ilmunya. Nah, ini kita buka kesempatan, besok di Jogja akan ada event yang luar biasa, ini khusus para leader ya, atau khusus yang teman-teman pengen berkarir di bidang project leader marketers ya. Silakan ya, investasinya cukup 5.500.000 aja, spesial promo di 4.500.000. Nah, khusus member Marketing Club 99 nih sampai tanggal 10 April kita ada promo 3.850.000 saja. Jadi cukup ya, lumayan murah ya teman-teman, silakan DP dulu boleh. Nah, silakan hubungin di nomor 0857 3215 3707 ya. Siapa tahu nanti ya kalau pas Coach Nuri lagi banyak developer yang butuh ya project leader, bisa teman-teman direkomendasikan. Masih, Silakan. sekarang pun masih banyak yang butuh, Kang. Oh, masih banyak butuh, siap, luar biasa. Siap. Nah, ini kesempatannya sangat-sangat ya langka ya teman-teman, karena ini kebutuhan dan ternyata supply and demand-nya ya, yang butuh sama yang bisa ya megang project ternyata tidak banyak ya. Ternyata, perlu ya dicetak orang-orangnya. Makanya ada program ini itu karena memang pengen mencetak para leader marketers tadi, teman-teman. Silakan, oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Oke. Coach Nuri, workshop-nya di bulan apa? Silakan Kang Nuri, tadi,
bisa diinfokan tadi posternya? Oke, workshopnya kita adakan di bulan Mei ya, tanggal 1 sampai 2 Mei ya. Oke, Kalau Bandung kemarin kita lakukan di bulan Januari sih, sekarang kita coba Jogja deh ya, karena Jogja oke, juga bisa teman-teman, karena banyak request dari teman-teman di Jawa Tengah kemarin juga untuk acara ya, ini. Jadi kita adain di Jogja. ya, ya di Jogja nanti bisa kumpul-kumpul banyak banget komunitas di Oh ya, Jogja ini ya. di Jogja enaknya saya bisa undang Kang Alfian juga nanti. Siap, siap, siap. Di Jogja nih ada pesantren properti juga ada, nanti ada biasanya Ada guru saya juga di Jogja, Mas ya Aryo. Mas Aryo Diponegoro ya itu juga Insya Allah juga luar saya biasa. undang nanti Mas Aryo Insya Allah hadir. datang ya. Oke, silakan teman-teman ya yang memang pengen berkarir di bidang leader marketing, ya ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi, Kang. Oke. Oh, tanggal 1-2 Mei. Ya, silakan. Di Hotel Swiss Bell. Swiss Bell. Oke, siap. Ya, Nah, kita mungkin memang batasin peserta mungkin maksimal di 15 kayaknya. Kalau oke, nggak siap. apa-apa. Karena memang kita ini ya, ruangannya nggak terlalu besar dan kita coba, saya kemarin request sih minta ruangan yang multimedia gitu. Jadi bukan Hmm, yang biasa. Jadi memang saya kepingin yang multimedia pakai LCD biar lebih detail sih jelasnya. siap, Lebih. siap, siap, siap. Oke, ini ada dari Mas Rivaldo. Banyak ekspansi tapi tim marketingnya belum kuat atau solid. Tanggapannya gimana, Coach? Nah, ini tanggapan terakhir, Coach. Oke. Mangga. Ya, memang gini ya. Sekali lagi ketika kita melakukan sebuah aktivitas decision ya, apalagi kita sebagai CEO ya misalkan, maka setiap keputusan kita akan melahirkan akibat atau kejadian gitu. Ya, di sini tentunya capacity tim juga perlu kita pertimbangkan ya. Kapasitas tim perlu kita pertimbangkan. Ingat teman-teman, kalau memang belum kuat, iya, yang pertama jangan dipaksakan ekspansi gitu loh, karena Anda ketambah masalah nanti gitu ya. Tetapi kalau memang harus ekspansi, satu sebenarnya itu kalau diselesaikan sama manajer marketing yang kuat, insya Allah bisa gitu ya. Karena saya dulu itu pernah satu developer pegang sampai 7 project marketingnya aktif. Maksudnya 7 project yang semuanya lagi aktif pemasaran gitu. Tapi kalau kita punya polanya itu gampang sebenarnya. Kalau udah punya polanya ya kuncinya di leader sebenarnya. Kalau tim marketing itu ya kuncinya di leader. Kalau leadernya mungkin timnya belum kuat tapi leadernya kuat, leader ini bisa create tim yang kuat. Tapi timnya banyak nggak punya leader, ya udah kemana-mana. Bisanya juga ganti-ganti tim gitu ya. Ini banyak yang dialami beberapa developer yang saya handle, selalu problemnya akan susah dibenahi begitu leader marketingnya nggak ada atau leader marketingnya nggak kuat. Itu susah mau berkembang. Kalau leader marketingnya nggak ada atau belum kuat, ya. Tapi kalau leader marketingnya ini dikuat, ditinggal sama marketingnya berapapun, ini jalan. Bahkan turnover marketingnya tinggi tapi leadernya punya sistem yang kuat, ini tetap jalan kok, nggak terlalu ngefek juga sama penjualan ya. Rata-rata developer yang sedikit bermasalah atau punya trouble di dalam penjualan maupun aktivitas bisnisnya selalu tidak mempunyai leader yang kuat. Ingat, leader itu patokannya tim. Kalau leadernya udah nggak semangat, timnya pasti nggak semangat. Kalau leadernya aja nggak yakin, timnya pasti nggak yakin. Kalau leadernya aja nggak percaya sama produknya, timnya pasti nggak percaya sama produknya, kan gitu aja. Jadi ya leader itu kuncinya sebenarnya, seperti itu sih. Kalau belum, Siap. ya leadernya harus kuat, kita cari leader gitu loh. Bisnis owner itu kerjaannya cari leader gitu aja ya, harus bisa jadi headhunter ya. Bisnis owner tuh kerjaannya cuma cari leader. Bayangin Anda sebagai bisnis owner tapi Anda punya kemampuan cari leader-leader yang banyak, Anda tetap ada di Malang pun Anda punya bisnis di luar kota, kan gitu ya. Itu sih kuncinya di situ, Oke, Aldo. siap. Ya, Itu kuncinya, Kang, ya. Oke, jadi kuncinya ada di leadernya. Jadi ya. punya tim yang banyak walaupun timnya
nggak in-house atau vendor pun kalau punya leader yang kuat, tentu ya lebih bisa bergerak daripada kita, nggak punya, apa namanya, leader gitu. Ini Oke, saya punya contoh juga Kang Alfian. Kalau nggak salah siap tadi siap. saya lihat itu ada Mas Trian dari Lampung atau Pekanbaru ya, saya lupa. Ya, Mas Trian itu sangat Trian ya, Mas Trian Mas kalau Trian, ya, Trian Mas Trian. Trian di Lampung ya, Lampung, baru ya. itu sangat concern dalam membina timnya, gitu. Ya, di sekolahin di mana-mana tuh timnya beliau. Kemarin salah satu timnya nyapa saya lagi ada di Malang, ternyata lagi ikut pelatihannya Coach Fahmi tentang bisnis grounded di Coach Fahmi. Artinya apa? Ini business owner harus memang kerjaannya ini cetak leader gitu loh. Tim yang ada di bawahnya di up skill ya, skillnya di scale up supaya bisa kerjain bisnis kita kan gitu. Ya. Kalau mau ekspansi, create leader sebanyak mungkin. Ya, itu sih. Gitu Kang Alfian mungkin semoga menjawab, Oke, semoga siap. bermanfaat. Ya. Alhamdulillah sudah jam 21.59. Siap-siap yang mau itikaf boleh. Ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Ya, ini luar biasa. Sekali lagi saya umumin ini terbatas buat 15 orang aja, boleh DP dulu. Silahkan teman-teman bisa catat dulu nomornya di 0857 3215 3707. 0857 3215 3707 karena harga promo kita batasin khusus member Marketing Club 99 sampai tanggal 10 April aja. Mungkin itu aja Kang Nuri, terima kasih juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Semoga ya kita dapat Lailatul Qadar semuanya, amin. Oke, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, Terima thank kasih Kang you. Alfian, thank you. See you Kang Nuri. Selamat lebaran. Ya. Izin live dulu ya, teman-teman ya. Assalamualaikum.